Ya, pemirsa, Anda kembali di Breaking News, di mana gambar sebelah kanan layar televisi Anda adalah situasi terkini di RSUD Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat. Yang kami terima visualnya dari salah satu warga yang bernama Pak Sandi. Lalu yang di sebelah kiri adalah peristiwa ledakan yang terjadi ketika insiden maut menewaskan 13 orang. Jika berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kapus Pen TNI, Majen TNI Christo Mesianturi, untuk lokasi ledakan saat ini masih dalam tahap penyisiran oleh petugas dan juga masih dalam tahap sterilisasi, di mana warga tidak diperbolehkan untuk mendekati lokasi ledakan. Sementara itu, dari visual sebelah kanan, melalui visual yang kami dapatkan dari salah satu warga, Bapak Sandi, terlihat keluarga korban sudah mulai datang di RSUD Pamengpeuk, di mana kami informasikan bahwa 13 orang yang meninggal, diantaranya adalah 4 merupakan anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Untuk 4 korban TNI, yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, yang merupakan kepala gudang. Lalu yang kedua ada Mayor Anda Rohanda. Kemudian yang ketiga ada Kopda Eri Dwi Priambodo. Dan yang keempat Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu untuk 9 orang ataupun 9 korban sipil, diantaranya ada yang pertama Ius Ibing. Lalu yang kedua ada Erus Setiawan. Yang ketiga ada Ius. Keempat ada Toto. Lalu kelima ada Endang. 6 warga bernama Ipan, 7 Anwar, 8 Agus Jebrak, lalu 9 Dadang yang merupakan anggota dari Karang Taruna. Dan ini adalah nama-nama dari korban ledakan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, pemirsa. Untuk keempat anggota TNI adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, ada Kopda Eri Dwi Priambodo, ada Pratu Aprio Setiawan. Ini adalah keempat nama anggota TNI yang meninggal dunia dalam ledakan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemirsa. Sementara itu untuk ke-9 korban sipil, yaitu ada Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah. Lalu ada Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Tiga 13 warga yang menjadi korban ledakan bahan amunisi yang tidak layak pakai. Semuanya sudah teridentifikasi dan semuanya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Kapus Pen TNI, Majen TNI Christo Mesianturi, nantinya keempat jenazah dari anggota TNI akan disemayamkan bersamaan. Kemudian untuk ke-9 korban sipil akan dikembalikan ke keluarga.
banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Berdasarkan hasil wawancara ataupun dialog bersama Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi adalah warga yang sebelumnya sudah mengetahui rutinitas ledakan amunisi menghampiri lokasi ledakan setelah ledakan pertama. Dikarenakan biasanya warga langsung menyisir sisa-sisa ledakan yang mengandung kuningan, logam, dan lainnya untuk dikumpulkan. Namun nahas, ledakan kedua meledak dan melukai serta memakan korban jiwa dalam ledakan kedua. Dan pemirsa, berikut adalah wawancara relawan ambulans pasca ledakan di Cibalong, Garut, Jawa Barat. Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4. Barusan terlihat, alhamdulillah, karena masih banyak ambulans yang menunggu standby di rumah sakit, karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan, takutnya. Pemirsa, baru saja kita mendengar wawancara relawan ambulans pasca ledakan di Cibalong, Garut, Jawa Barat, di mana dirinya menjelaskan untuk proses ledakan dan juga jumlah korban meninggal yang ia bawa menuju ke RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelah kanan merupakan visual kantong jenazah, setidaknya ada 9 kantong. Kemudian sebelumnya ini adalah visual di mana petugas menurunkan satu persatu jasad yang sudah dibawa oleh ambulans dari lokasi ledakan menuju ke RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi, pemirsa, untuk ledakan amunisi yang tidak layak pakai merupakan prosedur rutin yang sudah dilakukan oleh TNI. Untuk SOP sudah sesuai, yaitu berjarak jauh dari permukiman warga. Namun nahas, karena ledakan yang cukup rutin dilakukan di lokasi tersebut membuat warga mendatangi lokasi ledakan di saat ledakan pertama sudah didengar ataupun sudah terdengar oleh warga. Nahas, ledakan kedua tiba-tiba terjadi dan memakan korban nyawa. Total 13 orang meninggal, pemirsa, di mana 4 orang merupakan anggota TNI. Salah satunya adalah Kepala Gudang yang bernama Kolonel CPL Antonius Hermawan. Lalu ada Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara 9 orang lainnya merupakan warga sipil. Pemirsa, berikut adalah keterangan Kadispen Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana terkait ledakan di Kabupaten Garut. Selamat siang rekan-rekan media sekalian.
terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kadispen TNI Angkatan Darat, di mana Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologinya pada saat pemusnahan amunisi akhir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk kronologinya sendiri, yaitu adalah amunisi yang memang sudah tidak layak pakai dari jajaran gudang amunisi 3 sudah disiapkan di lokasi yaitu di Desa Sagara. Dari data ataupun dari catatan pemusnahan amunisi, tim penyusun amunisi sudah
memasukkan amunisi yang tidak layak pakai ke dalam 2 lubang sumur yang sudah disiapkan. Kemudian ledakan dilaksanakan dengan sempurna dan aman. Setelah itu ada 1 lubang lagi di luar 2 lubang sumur yang sudah diledakkan. Lubang terakhir ini merupakan untuk pemusnahan detonator. Sayangnya pada saat pemusnahan lubang untuk detonator ini tiba-tiba terjadi ledakan kedua. Di mana ledakan kedua ini menewaskan 13 orang, 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Ini merupakan keterangan berdasarkan kronologi yang didapatkan oleh Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Baik pemirsa, breaking news masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui informasi terkini dari ledakan sisa amunisi yang tidak layak pakai.